Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya senang sekali mendengarkan kajian tadabbur ini. Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dari kawan-kawan, mulai Ustadz Nazaruddin, Ustadz Herwanto, Ustadz Husaini, lalu Ustadz Fatkur dari Jombang ini, lalu kemudian Ustadz Don Mori ya, Ustadz Umay yang selalu saya dengarkan itu pandangan-pandangannya, saya senang sekali. Saya kira kalau ini semua kita tarik ya dalam pandangan yang menjadi pandangan yang utuh, ini sudah luar biasa menurut saya, memberikan pemahaman kita tentang surat pendek ini. Kalau saya itu begini, jadi barangkali saya itu seperti dulu saya dipasang di di papan itu, bannernya itu nama saya tidak boleh karena saya ini bukan ahli tafsir. Nanti jangan-jangan orang lari dengan adanya saya tidak ngerti bahasa Arab seperti Pak Fatkur, seperti Pak Ustadz Nazaruddin itu ngerti betul tentang saya karena lama di Malang dulu itu. Saya itu tidak ngerti. Karena itu saya dalam hal memahami seperti ini mengambil mengambil sisi lain ya di dalam memahami Ustadz Husna ini, memahami cara lain saya. Cara lainnya apa benar? Ya, saya tidak tahu. Saya bukan ahli ya, karena paling tidak untuk saya diri sendiri gitu, paling tidak. Tapi juga apa salahnya saya sampaikan kepada teman-teman, barangkali juga tertarik. Kalau yang saya dengarkan dari Ustadz Nazaruddin, dari Pak Dr. Fatkur, dan juga dari yang lain-lain itu kan analisis bahasa ya. Lalu dinamain tafsir itu, lalu tadabbur. Saya menggunakan cara yang barangkali ya, apa berbeda atau juga sama. Saya pahami ayat-ayat Quran itu adalah keterangan, adalah penjelasan. Nah, ketika itu keterangan atau juga penjelasan, pikiran saya kan harus ditarik benda yang diterangkan. Benda yang diterangkan itu sesungguhnya apa? Kok lalu keterangannya seperti ini? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Itu adalah keterangan, adalah penjelasan. Tentu keterangan itu ada benda yang diterangkan. Lalu saya cari sebetulnya surat ini, tentu juga surat-surat yang lain seperti kemarin itu ada sebetulnya yang mau diterangkan itu bendanya itu apa? Barang yang mau diterangkan itu apa? Hanya penjelasan ini adalah kalimat-kalimat suci dari Allah dan Rasul itu, lewat Rasul itu, sehingga memang tidak mudah gitu untuk dipahami. Nah, karena itu saya mencari itu, benda yang diterangkan itu apa? Kok lalu min syarri ma khalaq itu? Jangan-jangan yang diterangkan itu adalah makhluk sebetulnya. Dan itu adalah makhluk manusia. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Orang bisa menerangkan subuh, orang juga bisa menerangkan itu makhluk. Kalau lihat ayat yang kedua ini, kok saya rasa-rasanya lebih bendanya itu adalah makhluk sebetulnya.
makhluk itu, syarri makhluk, makhluk. Lah makhluk ini itu memang apa namanya? Makhluk ini itu memang jelek. Apalagi kalau berupa manusia yang dalam Quran disebut dengan insan, Anas, Bani Adam, lalu kemudian Al-Bashar, itu memang selalu dikonotasikan dengan hal negatif. Yang dulu pernah saya sampaikan itu. Tatkala kita manusia disebut dengan insan, selalu dikaitkan dengan kata yang kurang enak, yang bernuansa negatif. Innal insana li rabbihi lakanu. Innal insana la yatgha. Innal insana lafi khusrin. Innal insana khuliqa halu'a. Innal insana dzulmun mubin. Doluman jahula kafuro jidala do'ifa faturo. Itu kalau disebut dengan insan, insan itulah makhluk itu sebetulnya itu makhluk ini. Karena itu makhluk itu sebenarnya adalah yang paling bawah. Makhluk ini yang seperti itu harus di mi'rajkan menjadi mukmin. Kalau sudah mukmin itu kan, itu sudah lebih bagus. Tapi mukmin itu juga masih diseru untuk sholat, untuk puasa, macam-macam itu kan. Maka harus menjadi namanya umat Muhammad. Yang puncak itu adalah umat Muhammad itu. Nah, jadi yang saya rasakan ini, itu saya cari bendanya itu apa, itu adalah makhluk ini sebetulnya, yang kalau dalam Al-Quran disebut insan. Hanya memang kadang-kadang insan itu dimaknai yang memang seperti dikatakan Pak Umay tadi, ada ayat Quran yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi langsung itu sumarodat tahu asfala safilin. Jadi yang bagus pun juga segera dikembalikan kepada yang serendah-rendahnya itu kan. Nah ini barangkali nanti juga bisa dibahas itu surat At-Tin itu sebetulnya seperti apa. Nah kalau saya seperti ini, jadi saya lihat dari bendanya dulu, lalu kemudian benda itu diterangkan seperti itu. Apakah dengan memahami dari sisi bahasa seperti yang dilakukan oleh Ustadz Nazaruddin, lalu kemudian juga Ustadz Fatkur, itu tidak benar-benar, itu juga benar sekali, bahkan itu sesuai dengan apalagi kalimat-kalimat yang dibarengi dengan kemampuan berbahasa Arab yang tinggi, itu niatnya, lalu saya menggunakan cara yang berbeda itu tadi. Nah, ketika kita ngomong itu adalah makhluk sejajar makhluk, maka kita memang disuruh untuk berlindung kepada saya ketika memahami barang, memahami ini bendanya saya tahu, itu kan saya lebih condong untuk dengan birok bil falak. Rob di sini ini banyak orang memaknai Tuhan, gitu kan. Tapi apakah memang Rob itu harus Tuhan, gitu? Saya tanya itu. Rob itu apa itu Tuhan, gitu kan? Jangan-jangan Rob di sini ngatur, yang ngatur makhluk, gitu. Yang mengatur makhluk. Kenapa saya berani mengatakan Rob itu bukan Tuhan? Kan sama dengan kita ini pernah dengar kalimat doa Allah firdunubi wali walidaya itu kan, kama robbayani sohiro, kama robbayani sohiro gitu kan. Jadi Rob itu kan mendidik, mengurus, mengatur, falak, ciptaan itu. Nah, saya di sini ingat bahwa memang ada sebetulnya yang ditugasi oleh Allah untuk mengurus ciptaan itu. Apalagi juga manusia. Itu di surat Nisa, surat Al-Baqarah ayat 151 itu. Kama arsalna fikum rasulam minkum
yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Ini sebetulnya kan tugas kerasulan untuk mengurus manusia itu kan. Bahkan lalu kemudian juga ayat itu tidak satu saja, ada berapa ayat lain seperti di surat Al-Jumu'ah itu ayat 3 kan tidak salah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Itu kan masih mirip-mirip seperti itu. Itulah memang ada petugas ngurus itu, mengurus makhluk ini. Nah, beliaulah yang ditugasi untuk mengurus ini. Lalu kemudian dari ayat wa min syarri ghasikin idza waqaba, ghasikin kejahatan malam itu mungkin artinya adalah gelap yang tidak ada petunjuk, sebetulnya itu gelap. Jadi musuh tadi dikatakan oleh Mas Nazaruddin tadi tentang kejahatan yang dari dalam diri sendiri. Ini memang luar biasa kejahatan yang ada di dalam diri ini. Dan kejahatan inilah yang sesungguhnya yang harus kita kalahkan. Karena itu ada hadis Nabi yang mengatakan ada atuwika nafsuka alladzi baina jambaika, itu hendaknya musuh yang kau kalahkan itu adalah musuh kejahatan yang ada pada dirimu sendiri. Dan oleh Rasul dikatakan bahwa memerangi musuh yang dalam diri sendiri itu disebut dengan jihad akbar, jihad besar, bukan jihad kecil gitu, jihad besar ya, yang seperti itu. Jadi coba kalau kita bayangkan manusia itu yang tadi saya katakan lirobi hilakan kuliko halu alirob kuliko halu aladulmun mubidoluman jauh lah, memang jelek sekali manusia itu. Dan kalau sudah jelek itu melebihi binatang. Kalau binatang itu mohon maaf ya, kalau seks saja itu kan mesti lain jenis. Kalau manusia itu bisa satu jenis juga. Lalu kemudian cara seksnya juga bisa aneh banget. Kalau kita pergi ke luar negeri, ke toko apa itu namanya yang alat-alat kayak begitu itu memang jelek banget. Manusia itu memang melebihi binatang. Sudah itu. Begitu jeleknya sudah ditangkap itu, sudah berada di tengah-tengah gelapan, sudah dihukum sekian lama, bahkan dihukum misalnya seumur hidup, sudah dihukum akan ditembak mati. Ya masih di penjara itu masihnya loh, sempat-sempatnya jual beli narkoba lagi. Coba, kan banyak itu bandar-bandar narkoba itu, tidak di luar bandar itu banyak juga orang yang sudah lagi dihukum. Coba kalau tidak jahat, kurang jahat apa coba perilaku seksnya kayak begitu, macam-macam itu. Dan kalau manusia itu kan merusak luar biasa. Coba kita lihat mulai dari Irak. Coba Irak itu bangunan-bangunan yang indah-indah, yang bagus-bagus dihancurkan. Masjid-masjid yang di situ kristal-kristal yang luar biasa itu dihancurkan. Tahun 92 saya ke sana itu. Lalu kemudian coba kita Yaman itu kan daerah miskin. Tapi yang miskin kayak begitu itu juga masih perangi, dibuang coba. Lalu kemudian Sudan, lalu kemudian Syria, lalu kemudian kita lihat Libya coba di Gaddafi ini. Itu kan sebetulnya kejahatan manusia yang luar biasa itu. Min syarri makolak itu wa min syarri ghasikin idza waqaba min syarri nafasati fil uqad, itu perempuan-perempuan yang meniup pukul-pukul itu kan dulu pernah kita itu apa itu namanya surat Tabbat Yada itu kan wamro'atuhu kamalat al-khatab, itu kan perempuan-perempuan yang membawa kayu bakar. Mungkin karena apa? Wanita, karena memang wanita ini umumnya manas-manasi gitu kan, manas-manasi suami, manas-manasi laki-laki yang tidak lalu memberikan peringatan, tapi malah justru ayo bang, ayo ini masih ada peluang, kita mesti menang. Nggak ada ya, jarang. Karena itu mungkin ini pada umumnya itu yang perempuan penyihir nyihir suaminya itu, nyihir laki-laki itu
untuk meniup-niup, memanas-manasi tali apa itu namanya, itu seperti itu sebetulnya, itu dari bagian kejahatan itu sendiri. Mamin cari hasidin ida kasat, itu kasut itu kan sebetulnya kan bahaya banget sebetulnya. Kalau di dalam buku-buku saya kenal ada 10 maksiat batin itu manakala nafsu raihan itu angin dan jadi satu dengan nafsu jasmani gitu kan, raihan dan jasmani itu kumpul, maka lalu kemudian melahirkan nafsu lawamah itu. Yang nafsu itu ada 10 maksiat batin, mulai dari ajib, riya, sombong, iri, dengki, hasud, itu kasat ini, kasat yang keenam. Yang keenam itu dia sudah melakukan, orang lain tahu itu. Takabur, hasud, lalu tamak, lalu loba, lalu kemudian sombong, itu kan, fitnah, itu ada 10 maksiat batin seperti ini luar biasa. Jadi saya tangkap Ibu dan Bapak-Bapak sekalian bahwa surat ini memperingatkan kita kepada kejahatan makhluk. Yang dimaksud makhluk itu ya diri kita sendiri. Yang diri kita sendiri ini, yang itu kalau kita sehari-hari harus melawan itu, lalu kemudian dikatakan memang itu harus dilawan. Musuh yang dari dalam itu yang begitu berat, yang Rasulullah mengatakan adalah perang besar. Ada perang kecil dan perang besar. Perang kecil kita disuruh untuk kunut nazilah. Lalu ketika perang besar kita ini tatkala mulai perang itu kapan? Mulai perang itu bangun tidur pagi itu sholat subuh itu harus kunut sehari-hari, itu sebetulnya itu adalah agar mempunyai kekuatan untuk melawan musuh yang besar yang ada pada diri sendiri, yang juga disebut perang besar ini. Jadi ini menceritakan tentang keburukan makhluk, yang makhluk itu tidak ada lain kecuali kepada diri kita masing-masing. Dan makhluk ini adalah memang buruknya kalau dilihat dari sisi gradasinya itu, makhluk ini harus yang namanya insan, yang namanya anas, yang namanya al-basar, yang namanya Bani Adam, itu saya cari-cari di Quran tidak ada. Yang diseru untuk masuk surga itu malah tidak ada itu, karena memang mungkin makhluk yang jelek ini. Maka harus saya katakan mi'raj, menjadi mukmin. Lah mukmin ini sendiri juga masih juga harus melakukan ini. Ada yang sami'na wa ata'na, juga masih sami'na kadang-kadang wa asya'ina, kadang-kadang wa ata'na. Maka lalu kemudian harus ditingkatkan lagi menjadi umat Muhammad. Dan kalau sudah menjadi umat Muhammad, maka lalu kemudian sudah punya sifat-sifat mulia, sifat-sifat kerasulan, ialah sidik, amanah, tabligh, dan patonah. Nah, ini yang bisa saya tangkap dari cara saya tatkala ada ayat seperti ini, surat seperti ini, dan juga tatkala saya memahami yang lain, saya berusaha untuk mencari sebetulnya benda, barang yang diterangkan itu apa. Kalau ini keterangan, maka yang diterangkan itu apa. Tatkala kita tahu yang diterangkan, maka tatkala memahami ini, yang saya rasakan selama ini, yang tentu lalu kemudian agak berbeda dengan yang lain, itu lebih mudah. Dan bagi saya sendiri lalu mendapatkan ketenangan. Oh, itu yang dimaksudkan, indah sekali seperti itu. Nah, apakah cara seperti ini benar? Saya sendiri juga tidak tahu, tapi saya merasa mendapatkan sesuatu dari cara-cara yang saya lakukan. Sebab itu tadi yang dulu saya pernah sampaikan, saya itu kepingin sekali ngerti Al-Quran itu sebetulnya seperti apa. Saya membaca-baca tafsir, saya malah tidak paham gitu. Lalu kemudian ya dengan akal saya gitu kan, cari-cari gitu, ketemu, oh iya ya ini kan keterangan. Kalau benda yang diterangkan sebetulnya sudah jelas,
maka sebetulnya memahaminya juga tidak terlalu sulit. Ya, itu hanya lalu dalam cara perspektif seperti ini spekulasinya barangkali itu agak tinggi, tapi kalau itu hati-hati saya kira juga bab ini kan kalamullah dan kita harus paham. Tapi terus terang tak katakan sekali lagi bahwa cara-cara yang dilakukan oleh Ustadz Nazaruddin, oleh Mas Patkur dan oleh yang lain tidak berarti keliru, benar, itu juga benar, memperkaya kita semua. Saya kira itu. Terima kasih Mas Husnaini, terima kasih Mas Nazaruddin, Mas Irmanto, Pak Umay, Pak Fatkur, dan lain-lain. Saya senang sekali. Saya bukan ingin memberi, tapi sesungguhnya saya akan nyimak pandangan-pandangan semua panjenengan semua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.